si ustadz ini kadang dia pakai apa namanya, pecut, ada yang pakai pecut. Jadi kalau ponakanku udah marah-marah, udah kesurupan, entah itu yang masuk itu monyet atau ular, dia pakai pecut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Tobat Nakal Official. Kali ini Tobat Nakal akan menghadirkan narasumber yang akan menceritakan bagaimana kisah yang dialami oleh keluarganya. Yang mana kisah ini yang membuat beliau tidak bisa melupakannya karena banyak kejadian-kejadian di luar nalar. Ada guna-guna, ada perebutan harta warisan, dan untuk lebih jelasnya lagi bisa kita tanyakan langsung kepada narasumbernya. Selamat malam Mas. Maaf, dengan Mas siapa? Hendra, Mas. Oh, Mas Hendra, siap. Jadi gambarannya, ceritanya gimana tuh Mas? Kejadiannya sih cukup lumayan lama ya. Cuman di otak keluarga kami itu masih apa ya, adalah sesuatu yang janggal awalnya kan. Oke, berarti itu kejadian bener-bener nggak bisa dilupain gitu ya? Bisa dibilang begitu. Oke, siap. Tapi maaf Mas, sebelumnya buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari pembaruan cerita yang kita bagikan. Untuk lebih lengkapnya kita lanjutkan saja ceritanya. Cerita pun dimulai. Jadi awal ceritanya itu kakak iparku ini cerita sama aku, Mas. Jadi di keluarga dia ini ada beberapa polemik lah ya. Oke. Soal warisan. Oh. Nah, dari keluarga kakak iparku ini ada 6 apa 7 orang ya. Keluarga besar ya. Keluarga besar. Awalnya dari keluarga kakak ipar ini bilang, kamu ngerti nggak sama dunia yang medis atau non medis? Soal dunia klinik atau yang berbau-bau mistis, apa mistik lah ya. Itu udah ada firasat ke arah situ gitu. Kalau aku kan nggak percaya kalau seperti itu. Siap. Cuman dari pihak kakak ipar nanya, aku bilang kalau untuk hal seperti itu aku nggak percaya, Mas. Soalnya ya memang di dunia ini ada hal yang kelihatan, ada hal yang nggak kelihatan. Benar. Cuman aku percaya sama Allah aja. Cuman kan aku susah jelasinnya, Mas. Kalau untuk masalah begini ya. Siap. Soalnya nggak bisa dipikir pakai akal sehat. Kejadian di tahun berapa itu, Mas? Kurang lebih 4-5 tahun kemarin lah. 4-5 tahun, cukup lama ya? Iya. Cukup lama. Oke. Terus berawal dari gimana tuh, Mas? Bisa ada kejadian seperti itu tuh awalnya gimana? Awalnya kakak iparku itu nanya. Jadi ponakanku ya jadinya. Sering sakit. Oke. Jadi sering sakit-sakitan, setiap habis subuh dia bisa tidur. Berarti nyenyak tidurnya setelah subuh. Tapi nanti setelah asar, mulai asar tuh badannya udah sakit-sakitan. Oke. Terus sering apa ya? Rep. Bukan, sering lihat hal-hal yang aneh gitu. Kayak makhluk nggak jelas gitu dah. Ya cuman apa iya toh? Apa bener gitu ya. Ya. Singkat cerita aku sama kakakku disuruh ke Jakarta. Disuruh ke Jakarta. Ternyata pas aku nyampe sana ya bener kejadiannya ya memang seperti itu. Langsung tuh lihat langsung gitu ya. Kalau aku lihat langsung ya
Enggak, cuman ya amit-amit ya. Aku enggak mau ya lihat langsung begitu ya. Enggak, maksudnya lihat langsung kondisinya memang setelah asar ya ada rasa ketakutan dari saudara apa gitu. Kalau ketakutan itu enggak, cuman ponakanku ini kalau udah habis asar badannya pegel atau kenapa, aku tanya, kamu sakit apa toh? Sakit aku enggak sakit om, cuman berat. Siniku itu berat, cuman rasanya gak enak om, palaku itu sering pusing. Padahal aku ya nggak sakit om. Itu. Tapi itu setelah dia apa ya, ininya dibor itu loh. Oh, ke dokter medis. Ya, awalnya itu kan ya namanya keluarga kami nggak ngerti yang seperti itu ya. Dibilangnya itu medis, sakit medis, dibawalah ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, ya aku nggak tahu jalan ceritanya gimana, tiba-tiba dibor. Dibor itu terus sebulan pertama apa ya, dia check up mungkin ya, check up mungkin. Setelah check up bulan selanjutnya itu pergi ke sana lagi, terus setiap 2 minggu dia berobat herbal karena keuangan kan sudah nipis. Benar. Terus kita memikirkan itu gimana caranya kondisi keluarga ini stabil, karena kan keluarga sakit, terus kakak iparku juga drop, kerjaan juga hampir dipecat. Cuman makanya aku disuruh ke Jakarta, aku disuruh nemenin kakakku sama keponakanku, biar kakak iparku fokus kerja. Terus langkahnya gimana tuh mas? Awalnya bisa ketahuan itu ada guna-guna atau apa? Awalnya aku ada, karena basicku anak band ya. Aku itu punya temen, aku cerita, tak undang ke rumah kakakku, aku cerita, aku dikenalin sama kenalannya temenku ini, katanya ada orang yang bisa nolongin sakit seperti ini. Cuman aku nggak percaya ya. Yang samanya apa? Sama yang begitulah pokoknya. Samanya apa namanya? Sama hal yang seperti ini gitu loh. Apa ya? Aku minta tolong, selang beberapa hari, entah 4 atau 5 hari, dibawalah orang itu ke rumah kakakku. Kita ngobrol. Setelah kita ngobrol, nah, yang membuat pertama kali aku itu apa ya? Heran, jadi percaya. Heran. Keponakanku ini kesurupan. Kesurupan, ngomel, ngoceh, marah-marah. Dan ada juga kadang kesurupan monyet. Kadang kesurupannya itu apa sih, aku lupa ya. Macan monyet. Mungkin. Macan yang ada, macan juga ada. Habis ular. Yang kedua itu ular. Nah, yang ketiga itu macan. Yang terakhir, bukan ketiga itu terakhir, itu macan gitu. Setelah ngobrol, ternyata ya aku nggak mau percaya sama jin atau sama hal yang seperti itu, karena aku pernah dengar itu ceramah Ustadz Sopo ya, aku nggak tahu, lupa. Sebaik-baiknya jin itu sejahat-jahatnya manusia. Tapi aku lupa itu Ustadz siapa aku ya. Aku pernah dengerin ceramah gitu. Ya antara percaya sama enggak ya aku cuek lah, karena aku nggak peduli sama yang seperti itu. Cuman aku ternyata bener ya. Aku kasihan sama kakakku lagi kok. Ada kejadian seperti ini gitu. Sedih itu pasti. Yang kedua mikir keras. Kalau kita lawannya manusia, ada hal seperti ini, tuntut bisa toh. Jelas gitu. Kalau kita ketemunya sama yang enggak, mukanya enggak jelas, rupanya itu samar-samar, mau dilaporkan kemana? Iya. Mau lapor polisi ya polisi. Iya, kalau polisi ya percaya.
Lah kalau polisinya tidak percaya, kamu edan apa mas? Gila kamu mas, terus mau ngomong apa? Menarik nih teman-teman ya. Jadi bener-bener banyak hal yang bisa kita ambil pembelajaran juga nih di sini. Ya. Terus mas, setelah hari pertama datang tuh temen, terus ada kejadian keponakan kesurupan, terus masuk lagi hari kedua. Hari pertama, pertemuan pertama, pertemuan kedua, kalau nggak salah pertemuan keempat opo kelima gitu ya, si keponakan ini ngoceh, ternyata dia dikerjani sama salah satu keluarga dari kakak iparku. Oke. Tapi aku nggak mau nyebutin nama loh. Cuman masih keluarga gitu. Ya, kakak nomor 4 lah. Kan ada 7 toh. Ya, yang nomor 4. Intinya ya warisan itulah. Oke. Semuanya udah dikasih tanah, udah dikasih apa yang ibunya apa ya? Mertuanya kakakku ya. Punya udah dibagi rata, cuman kakak iparku ini dikasih jatah satu rumah, cuman dibagi 2. Masih dibagi dua sama yang nomor 7. Kebetulan ini kan nomor 6 sama nomor 7. Kakak iparku itu nomor 6. Nah habis itu ada lagi satu lagi, adiknya satu, dibagilah berdua. Tapi kakak iparku ini tidak dapat tanah ya, cuman dapat rumah aja. Tok. Nah setelah itu ya wis lah, sering dibawa ke orang pinter lah, dibawa ke mbuh kiai, mbuh dukun, apalah ya aku nggak ngerti, hitam putih. Pokoknya usaha ya. lah gimana caranya gitu. Usaha, ikhtiar, endingnya itu keluarga dari kakakku berantakan. Yang kakakku itu saking kepikirannya itu sampai dipecat kerja akhirnya. Karena setiap hari itu kepikiran terus, ada hal-hal aneh. Malam itu jarang tidur. Setelah jarang tidur itu pagi otomatis telat kerja. Telat kerja, endingnya bosnya ngomel-ngomel. Kinerja menurun lah ya. Mungkin setelah bosnya ngomel-ngomel sehari 2 hari telat mungkin tidak apa-apa, tapi kalau terus menerus mungkin bosnya kesel sampai dirumahkan. Aku nggak ngomong dipecat, itu terlalu kasar. Dirumahkan. Nah kebetulan karena aku masih ada teman-teman yang hobi main musik, kakakku udah ada kerja, kakak iparku juga dirumahkan. Ya wes akhirnya aku main musik lagi lah sama teman-teman, sering jamming. Akhirnya aku diajak ke kafe. Drak, piye nek main band maneh? Lu ayo no nek main band. Aku ya ayo no. Ya seneng lah. Ayo lah. Tapi gajinya rak gede ya. Cilik tapi ya bendino eneng. Ya wis lah, aku oke wae lah. Tak melu wae aku. Bar main musik, setiap hari aku pulang itu bawa makanan, bawa uang sedikit lah. Uang itu masih bisa buat muterin perekonomian keluarga kakakku yang lagi turun lah ya. Lagi turun dan bermasalah apalah. Sampai aku ya stres juga sebenarnya. Stresnya itu kapan selesainya? Duit habis. Kerjaan nggak ada. Terus mau mikirnya gimana? Ponakanku tiap hari sakit-sakitan. Terus yang sering aku dengar dari orang-orang yang sering ke rumah itu, orang-orang pintar apa spiritual lah ya. Katanya dikerjain sama orang pasar minggu.
aku sebut namanya tapi aku nggak tahu orangnya, dikerjain begini. Sebenarnya yang dikerjain itu kakakmu, cuma yang kena anaknya. Kena ke anaknya. Ya aku mikir lagi, kakakku yang dikerjain apa kakak iparku yang dikerjain lah, kok kenanya ke anaknya. Oh, kalau kita pikir pakai akal sehat, mungkin nggak mas? Percaya apa enggak? Ya enggak lah ya, nggak percaya ya. Cuman kalau kita lihat kejadiannya begitu ya, nggak percaya ya wis, faktanya wis begitu. Memang kejadiannya gitu kan? Kejadiannya memang begitu. Tapi kalau kita mikir apa iya apa bener, mau nggak percaya itu depan mata. Kalau kita percaya, mosok iya toh. Sampai apa ya? Ya sampai kayak gitu beneran gitu ya, kejadian gitu. Sampai itu kejadiannya sampai berapa bulan gitu loh. Sampai aku pulang lagi ke kampung. Masih kondisi begitu? Enggak, aku pulang itu cuman aku jual beberapa peralatanku lah ya. Peralatan, terus apa yang bisa aku jual waktu itu aku jual. Terus aku bilang sama adikku toh, kondisi keluarga kita begini di Jakarta. Akhirnya adikku ikut. Setelah adikku ikut, ya apa yang kita punya ya udah. Nih, sampai kita harus punya usaha. Kalau kita begini terus, keluarga kita hancur, ponakanku nggak sembuh-sembuh. Aku jual perabotanku sama perabotan musik ya, sama motor adikku dijual. Itu terkumpul itu nggak banyak, cuman aku ke Jakarta itu bawa uang itu 17,5 juta ya. Patungan tapi ya, patungan 17,5 juta itu nyampe Jakarta. Kakakku alhamdulillah pinter masak. Kalau di Jakarta ada nasi uduk, kakakku tiap pagi jualan nasi pecel. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, alhamdulillah pembelinya top. Laris gitu ya? Enggak, paling yo ada 5, ada 6, ada 7, yang penting orang kenal lah. Jadi gampangannya oh ya ini dagang ataupun apa. Tapi setelah 3 mingguan ke depan, yo adalah yang 25 porsi, 30 porsi. Orang mulai pada tahu gitu ya. Ya enggak mahal, ya enggak murah, tapi enak lah ya. Murah tapi enak. Kenyang. Dari situ bisalah keluarga kakakku itu bisa perekonomian bisa muter gitu ya. Sedikit demi sedikit tertolong lah. Ya sampai aku main musik lagi sama teman-teman, pergi kafe. Dan endingnya aku ketemu sama Ustadz, nggak boleh sebutin ya? Enggak. Ya, ketemu Ustadz Anu lah. Akhirnya itu baru tahu aku teknik ruqyah itu seperti itu. Dingajikan, dibacain doa, habis itu ambil airnya didoain, disuruh minum. Karena kata si Ustadz Anu ini, Rasul itu kalau nolong orang, ruqyah orang itu syariatnya cuma air, didoain, minta sama Allah, syariatnya air ini. Syariatnya tetap harus disebut, nggak boleh yang namanya pakai menyan, pakai anu lah, apalah yang pakai salto nggak jelas, pakai telur gosok keluar apa paku apa jarum apa darah. Itu katanya sihir ataupun apa, cuman ya wis, aku nggak mau traveling ke sana ya otakku ya, yang penting ponakanku sembuh lah. Gimana caranya waktu itu aku cari uang biar bisa nolong kakakku.
dengan cara ya diruqyah itu tadi lah, karena aku nggak tahu harus kayak gimana gitu. Kalau orang ngajak ribut mungkin yo ayo oke. Jelas ada kelihatan wujud gitu ya. Iya, cuman kalau orangnya besar aku ya takut. Sambil diminum Mas. Oh iya. Terus endingnya dari hal yang udah dialamin itu yang paling bener-bener bikin wah ini kondisinya kok semakin begini, semakin parah, sampai akhirnya ketemu jalan keluarnya itu selang beberapa bulan dari kejadian itu. Kalau selang beberapa bulan itu aku nggak tahu ya berapa lamanya, itu cuman aku lupa. Endingnya itu keponakanku itu sampai meninggal. Meninggalnya ya itu tadi, keluargaku memang nggak ngerti sama dunia apa mistik, klinik itu. Cuman awalnya ini katanya lo ya, ini bukan penyakit medis, ini non medis, tapi kok kenapa dibawa ke rumah sakit. Nah, katanya orang-orang itu kalau medis dibawa ke rumah sakit itu nggak bakalan ketemu penyakitnya. Nyampe rumah sakit ya memang bener nggak ketemu penyakit ini penyakit itu, enggak, anak ibu nggak sakit. Tapi yang bikin aku aneh itu sampai ini dibor gagal ginjal gitu loh. Jadi keponakanku kalau pas lagi nggak kesurupan lemes, tapi kalau mau udah kesurupan jadi punya tenaga gitu, mau lari mau salto juga bisa. Cuman yang aku ingat itu apa ya, dia itu bilang, Om, jadi manusia itu nggak boleh takut sama mati, Om. Duh, maksudmu apa toh, Duk? Manusia itu kan dilahirkan, setelah dilahirkan kan yo pasti akan mati juga toh, dikebumikan gitu ya. Maksudmu ini ngomong apa? Itu mungkin seminggu sebelum meninggal. Kayak udah ngebekasin lah, kalau orang Jakarta bilang tuh ngebekasin, nandain gitu ya. Mungkin ya. Cuman kan aku bilang, yang penting kamu sembuh, gak usah mikir aneh-aneh. Kamu sembuh, kamu sekolah lagi, kamu itu sebenarnya hebat. Yang penting kamu sembuh, gak usah mikir apa-apa. Terus di sisi lain aku nguatin kakakku, karena makin hari kan makin kurus, makin drop ya, terus yang kedua sering nangis banget. Nah terus metode untuk pengobatannya itu gimana tuh sebelum almarhum meninggal? Metode setiap orang beda-beda metodenya. Si ustadz ini kadang dia pakai apa namanya, pecut, ada yang pakai pecut. Jadi kalau ponakanku udah marah-marah, udah kesurupan, entah itu yang masuk itu monyet atau ular, dia pakai pecut. Dipecut. Setelah dipecut kadang dia normal lagi, entar jadi lagi dipecut lagi, jadi lagi dipecut lagi. Itu kadang habis Isya, entar selesai bisa jam 1, jam setengah 2 lah ya, dari Isya. Karena kan setelah si ponakan ini sadar, ngobrol biasa. Setelah ngobrol biasa, kejadian lagi, kesurupan lagi. Yang masuk yuk beda lagi. Kayak mbuh itu monyet yo, mbuh itu buaya pernah. Cuman suatu saat yang datang itu Ustadz Sopo, aku lupa.
Nah, dia unik, yang pakai air itu beda lagi. Ustadz itu kan pakainya air. Saat kesurupan paling dicuci muka gitu, cuci muka, habis itu disuruh minum, habis itu disuruh ngaji keluarganya, ngaji Yasin. Setelah ngaji Yasin dibacain apa surat opo lah, aku nggak ngerti aku lah ya, panjang soalnya. Di ruqyah dibacain di kuping sebelah kiri. Setelah itu ada yang metodenya itu kalau udah ngamuk apa, jempol kaki dipencet. Jempol kaki itu ada yang dipencet. Terus kalau udah dipencet kadang ya dia nangis, kadang yo ada yang tertawa tuh. Kadang di belakang apa, lutut dipencet. Yang sering di jempol kaki dipencet. Nah, terus setelah metode seperti itu, apa yang menguatkan kalau memang itu diguna-guna sama keluarga? Hal apa yang menguatkan ke arah situ? Ya, jinnya kan ngomong. Siapa yang nyuruh kamu, kayak kiainya atau ustadznya? Nanya gitu ke dia. Nanya. Waktu dia kesurupan dipencet ini kan dia sakit. Siapa yang nyuruh? Nyebut inisial anu, si ini. Dari mana orangnya? Dari daerah sini. Dan setiap yang nanya itu arahnya sama ke situ juga. Disuruh si anu. Tapi kadang ada juga yang nggak mau ngomong. Kadang yang nggak mau ngomong gitu ya, langsung dibakar. Tapi yo nggak tahu ya metodenya apa, kata dibakar lah. Ada dimasukin botol. Ada yang bilangnya tak bakar kamu, cuman ya dianya kepanasan atau gimana aku tapi nggak tahu. Intinya yo nggak bisa dipikir pakai akal sehat lah. Bahasa gampangnya ya seperti itu. Sebenarnya aku kalau diajak ngomong gini nih males. Soalnya pemalesnya itu aku jadi inget sama keponakan. Ya mudah-mudahan, siapa namanya, Mbak Bonaya, Dek Bonaya, mudah-mudahan Allah kasih tempat yang terbaik, diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya. Kita doain bareng-bareng teman-teman ya, kita kirimin Fatihah untuk almarhumah biar supaya tenang di alam sana, dan juga untuk keluarganya, ibunya khususnya, sama kakak ipar ya, biar supaya diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya juga, agar bisa hidup lebih baik lagi ke depannya gitu. Setelah itu gimana kondisi ibunya almarhumah itu? Mendingan. Kakak iparku udah dapat kerjaan lagi. Sekarang kan dagang. Jadi punya kesibukan itu bungkusin kacang, ataupun makaroni ataupun apa, dibungkusin dikirim ke warung-warung. Berarti udah mulai usaha ya? Usaha. Alhamdulillah. Tapi nasi pecel tetap jalan ya. Tetap. Alhamdulillah rame sekarang. Alhamdulillah. 5.000 kenyang. Jadi murah enak gitu ya. Murah enak. Iya, murah enak. Murah tapi nggak murahan ya. Nasi pecel itu legendaris, Mas. Di Amerika nggak ada nasi pecel. Siap. Jadi artinya sekarang kehidupan udah ya alhamdulillah ya, ada perubahan lebih baik, udah usaha juga gitu ya, alhamdulillah. Dari kejadian yang udah dialamin, hal apa yang paling bikin Mas Hendra ini jadi oh ternyata hal begini tuh ada gitu? Apa yang bikin Mas Hendra jadi ada satu keyakinan, oh berarti beneran ada gitu, ke arah situ gitu? Apa ya? Paling yo aku harus belajar tawadu, lebih patuh sama Allah. Ya belajar sholat lagi ya. Sholat itu bolong-bolong. Kalau cuman bolong itu mungkin masih enak lah ya. Sehari 4 kali sholat, sehari nggak sholat. Tapi kalau bolong-bolong, kadang sehari full nggak sholat, kadang besoknya cuma sholat sehari, kadang ngelos berapa hari nggak sholat. Nah ini yang, karena aku muslim ya, aku harus belajar patuh lagi sama Allah, sama Tuhan. Jadi kejadian ini sebenarnya sih
pelajaran buat keluargaku. Jadi sehebat-hebatnya manusia itu, sekuat-kuatnya manusia itu ya manusia yang patuh sama Allah, yang mau ibadah sama Allah, tunduk sama perintah Allah. Itu aja sih. Siap. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil pembelajaran teman-teman dari kisah keluarganya Mas Hendra, yang mana dari kejadian ini kita jadi bisa saling mengerti satu sama lain, khususnya di keluarga, apalagi bab masalah warisan. Jangan sampai warisan ini bisa menjadi asal atau cikal bakal perpecahan dalam keluarga. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Saya ucapkan Mas Hendra, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Dan teman-teman semua, kalau teman-teman suka dengan cerita ini, dengan adanya narasumber, tolong komentar di bawah. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan narasumber berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.